Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dan juga kami ucapkan Anda menyaksikan gelaran Cuap-Cuap Berkah event Ramadanomics 2024 yang diselenggarakan di Masjid Cut Mutia, Jakarta. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber pilihan dengan tema bisnis naik kelas, berkah finansial tercapai. Tentunya acara ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari PT Pertamina Persero. Baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama langsung saja kita undang para narasumber untuk bergabung bersama saya di depan sini. Yang pertama, Deriansyah Azari selaku CEO Kasih Solusi. Selanjutnya Muhammad Pradana Indra Putra selaku staf khusus Menteri Investasi BKPM RI, bidang peningkatan pengusaha nasional. Dan berikutnya Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia. Assalamualaikum Mas Dery, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, waras, sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke, Mas Dery. Terus. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Akbar juga baik ya? Alhamdulillah pastinya. Oke, terima kasih kita ucapkan sudah mau hadir di sesi talk show di Ramadanomics 2024 hari ini. Nah, kalau misalkan kita berbincang-bincang gitu ya, tema kita pada hari ini kan bisnis naik kelas. Tujuannya adalah finance freedom. Saya akan ke Mas Dery dulu nih. Kalau mungkin teman-teman di sini ataupun mungkin pemirsa CNBC Indonesia yang lagi nonton nih cukup familiar gitu ya dengan namanya Mas Dery. Tapi pas lihat tuh kok agak pangling gitu ya. Dulu kan Mas Dery kan sudah malang melintang di dunia entertainment. Sempat di band, terus presenter dan sekarang juga fokusnya di UMKM. Boleh dong sedikit ceritain gimana sih kisah perjalanannya sampai berada di saat ini? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ini luar biasa nih, ini orang-orang hebat semua di sini ya. Makasih CNBC yang sudah mewadahi, memfasilitasi. Artinya kalau ngomongin perjalanan bisa sampai akhirnya kok bisa bantu UMKM. Memang panjang ya, bisa sampai ketemu sahur lagi nih kita nih. Tapi singkatnya aja adalah di tahun 2005 sebenarnya memang udah masuk di satu media. Ya, siaran radio tapi masih baru-baru lah. Lalu tahun 2008 Kevin Aprilio ngajakin ngeband. Ya, makanya waktu itu kan tadi kan kalau mbaknya sempat nyinggung mengenai dulunya band apa segala macam ya memang 2008 kami gabung lah di band namanya Viera. Nggak tahu nih mungkin Gen Z kayak nggak tahu nih. Tahunya Kobu Junior kayaknya Gen Z ya. Ya. Nah artinya 2010 memutuskan selesailah dari Viera. Lalu kita masuk fokusnya di penyiar radio. Singkat, siaran radio, presenter TV dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Allah titipkan usaha, dagang. Nah menyedihkannya dan menyeramkannya adalah ketika bisnis, bangun usaha dan lain sebagainya. Itu didasari tanpa ada ilmu dan kita main ngegas-ngegas aja. Bahkan dulu sempat kubu kanan banget lah, maksudnya lumayan kita pelajari ya secara ekstrim dan lain sebagainya gitu kan, sebuah golongan macam-macam lah, itu masa-masa noraknya dulu zaman dulu. Nah sehingga banyak faktor dengan dilandasi tanpa ilmu, alhamdulillah pada bangkrut tuh usaha tuh. Alhamdulillah, waktu itu kita jalanin nggak banyak tapi ada beberapa cabang lah, sebuah perusahaan F&B gitu sampai 5-6 cabang. Nah sehingga singkatnya adalah beramal sebelum berilmu itu padahal nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW gitu. Bahkan beliau, para sahabat dagang pun pakai ilmu. Bahkan yang kita tahu tentang ilmu marketing, bisnis itu profesor-profesor, guru-guru saya gitu ya, baik di dalam maupun di luar, ternyata nggak ada yang lebih baik dari sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Yang mungkin zaman sekarang pakar-pakar menyebutkan tentang target market gitu. Padahal dari zaman Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau cari? Kan kita kisahnya familiar ya, tunjuki aku di mana? Market. Tunjuki aku di mana? Apa market artinya? Pasar. Tunjuki aku di mana? Pasar. Nah jadi yang dulu kita main ngegas-ngegas fokus pada produknya saja,
Tapi ternyata marketing itu lebih dari produk, yaitu gimana caranya bisa mengangkat kebutuhan dari konsumennya. Nah, singkatnya lagi, ternyata habislah bisnis saya, kurangnya saya literasi ilmu marketing, branding dan lain sebagainya. Gimana caranya saya nggak pengen zolim untuk kedua kalinya karena memang banyak pegawai-pegawai yang terbengkalai. Banyak kita pecati, banyak kita lay off dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu berpikir, saya orang media basicnya, nah ini CNBC juga banyak kawan-kawan media juga di sini. Gimana caranya UMKM juga nggak pengen merasakan apa yang saya rasakan. Waktu itu saya kepentoknya iya, salah satunya adalah merasa so tahu dan yang kedua adalah nggak punya uang untuk belajar dari pakar. Nah insya Allah dengan menurut saya ya, meskipun ini masih baru gitu ya, 15 tahun, 16 tahun berkarir di media saat itu, saya rasa insya Allah sudah cukup, tapi meskipun saya masih banyak kurangnya, bikin media yang bisa membantu UMKM agar UMKM tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika mengalami kebangkrutan yang sama. Karena banyak UMKM modal ngegas doang, tapi ternyata hasilnya sama aja membuka pintu kegagalan. Nah itulah poinnya, akhirnya lahirlah, ya alhamdulillah atas izin Allah, media yang bernama Kasih Solusi, kami lewat podcast. Jadi kawan-kawan UMKM gimana caranya menggunakan jujur, ya betul, saya akui saya bangun dengan privilege karena banyak ketemu kawan-kawan artis. Ya, saya akui saya bangun dengan bukan zero networking. Akhirnya biar teman-teman bisa belajar sama para menteri misalnya. Teman-teman belajar bisnis dari para pakar, praktisi, direktur utama, komisaris utama BUMN yang kami undang gitu ya. Sehingga bisa bermanfaat buat kawan-kawan UMKM sehingga ya berjalan berdasarkan ilmu itu aja sih poinnya. Tapi justru privilege itu dimanfaatkan dengan baik sehingga dibentuk sebagai wadah gitu ya. Supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar atas kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang pernah dialami. Masya Allah gitu ya. Saya punya sahabat yang bernama, ya akhirnya dia juga akhirnya masuk ke perusahaan saya. Orangnya familiar, nggak tahu pada kenal nggak? Orangnya namanya Deddy Corbuzier. Nah, sahabat saya ini selalu kasih motivasi ke saya terkait lucu kadang orang-orang yang sok-sokan kayak lu mah enak privilege gua nih dari nol gitu kan. Lah justru gimana caranya lu ngasih privilege buat anak lu. Kan temanya kan financial freedom kan. Nah jangan sampai anak-anak tuh kayak saya misalnya, bukan saya mengeluh gitu ya. Tapi logikanya gimana caranya saya bangun bisnis atau anak-anak saya menggunakan satu privilege dari bapaknya yang bisa mengajarkan ilmu kepada saya bagaimana berjalan bisnis itu begini. Nah sedihnya adalah orang-orang yang merasa gue mah dari nol gitu. Ya terserah itu pilihan, tapi saya akui dengan adanya privilege, asal gimana tahu cara mengatasinya, menjalaninya ya itu sih positif-positif aja menurut saya. Jadi nggak ada yang salah gitu ya mau punya privilege atau dimulai dari nol, tapi gimana cara usahanya kemudian hari. Ya begitu kurang lebih. Saya kan ke Mas Dana. Nah Mas Dana ini kan sekarang di BKPM ya. Dan juga merupakan sosok termuda di Eselon 1. Boleh juga dong diceritain gimana sih perjalanan karirnya secara singkat. Dan sampai sekarang melalui perannya di BKPM ini juga bisa mendorong UMKM naik kelas. Ya jadi Mbak Sas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Mas Dery juga, Mas Akbar juga. Jadi emang sebenarnya kalau mungkin sama Mas Dery kalau cerita semua sih kepanjangan lah ya, tapi memang sebenarnya yang paling pertama kalau saya akui perjalanan saya sebenarnya dimulai dari sini. Karena saya dulu pernah menjadi ketua Rijma atau Remaja Islam Masjid Mutia tahun 2010-2012 waktu itu. Jadi awalnya sebenarnya dari sini saya. Terus satu ketika saya masih ingat juga waktu menjadi ketua Rijma, tiba-tiba ditelepon sama kedutaan Amerika, ditawari untuk saya ke Amerika untuk studi sebentar cuma 3 bulan lah. Jadi ada close recruitment program, mereka pilih beberapa anak-anak muda Indonesia, kita ke sana belajar. Terus pulang-pulang secara politik saya waktu itu sempat tiba-tiba, makanya ini emang semua jalan Tuhan lah menurut saya. Saya pulang tiba-tiba waktu itu ketemu sama Pak Wiranto dan ditawari untuk membantu beliau secara politik. Saya bantu beliau juga termasuk di partai politiknya. Waktu itu saya umur berapa ya, mungkin masih umur belasan, umur 20-an awal. Ini lucunya lah ya, jadi waktu itu saya sempat ada keinginan dalam hati kecil saya mau mengabdi di pemerintahan memang gitu. Ini saya aktif di partai politik dan punya cita-cita waktu itu salah satunya saya pengen mengabdi di pemerintahan. Tapi lucunya adalah ketika saya di partai politik, cita-cita itu tidak tercapai.
tahun 2018 ceritanya partai yang saya ikuti pada waktu itu secara politik ada konflik gitu ya, dan saya akhirnya keluar gitu, dan pada itu saya sempat juga mengalami mungkin semacam demotivasi lah gitu ya. Demotivasi, aduh udahlah saya fokus bisnis aja lah kira-kira, udah saya tinggalkan politik. Tiba-tiba nggak tahu gimana nasibnya, saya dikenalkan dengan bos saya yang sekarang, Pak Menteri Bahlil, dan dipercaya menjadi staf khusus di Kementerian Investasi. Jadi waktu itu saya sempat mikir, nih giliran gue dulu di partai politik, gue gak masuk pemerintah. Giliran gue keluar dari partai politik, gue masuk pemerintah. Jadi emang kalau Tuhan kasih jalan suka aneh gitu. Jadi yang kita tidak sangka-sangka. Nah secara keilmuan memang saya S1, S2 di ekonomi di UI. Saya juga tadi sama-sama Kang Igi ketua Komite Investasi di Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya juga ketua Millennial dan Business Center di Ikatan Alumni UI. Jadi memang itu yang menghantarkan saya ketika memang Pak Menteri memilih saya untuk menjadi salah satu staf khusus beliau. Nah tadi soal UMKM-nya betul, jadi memang jabatan saya atau tugas saya adalah bidang peningkatan pengusaha nasional. Jadi memang fokusnya di UMKM, di startup, di pelaku usaha lokal. Nah jadi memang ini cukup menarik Mbak Sasa. Jadi di BKPM itu, mungkin kalau orang tahu BKPM atau Kementerian Investasi, biasanya itu yang gede-gede. Freeport, Vale, terus mungkin LG, Hyundai dan lain-lain. Nah jadi ketika saya masuk mungkin 4-5 tahun yang lalu, jadi Pak Presiden Jokowi itu bicara kepada Pak Menteri Bahlil dan Pak Menteri bicara sama saya. Dan waktu saya pertama kali masuk, dan tugas kita arahan Pak Presiden pertama investasi gak boleh cuma yang gede doang. Investasi juga harus yang kecil juga. Yang kedua, investasi gak cuma boleh di Pulau Jawa doang, tapi harus juga di luar Pulau Jawa. Jadi memang sejak itu kami di BKPM punya beberapa visi yang jadi kita tuh investasi tumbuh, inklusif dan berkualitas. Berkualitas itu kita bicara antar kelas, inklusif itu kita bicara horizontal, jadi vertikal horizontal. Berkualitas itu kita bicara ke bawah, antar kelas, gimana investasi itu harus mengucur ke bawah termasuk UMKM. Dan horizontal, jadi nggak boleh cuma di Pulau Jawa, di Sumatera, di luar Pulau Jawa harus hidup. Makanya kalau teman-teman mungkin pelajari sekarang alhamdulillah, sejak kita masuk mungkin 3 tahun, 4 tahun belakangan, investasi luar Pulau Jawa sekarang lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa, itu satu. Yang kedua, UMKM sendiri kita punya, makanya kita berpikir keras waktu itu, gimana caranya kita bisa dorong UMKM. Karena kita punya satu keyakinan kita, kalau kita cuma serahkan kepada market, kita serahkan kepada mekanisme pasar, ini nggak akan bisa bersaing secara adil, nggak mungkin. Pemerintah harus ada kebijakan yang afirmatif dalam mendukung itu. Emang harus berpihak, nggak mungkin nggak. Nggak bisa, mohon maaf, misalnya kata Mas Akbar ini perusahaan besar, Mas dari perusahaan kecil, ya lu silakan bertarung bebas. Nggak mungkin bisa menang. Nah akhirnya memang sejak itu kami mengeluarkan satu peraturan, Permen 1 tahun 2022, itu peraturan kemitraan namanya Mbak Sasa. Jadi ini kemitraan, perusahaan besar ataupun investor besar, dia wajib bermitra dengan UMKM-nya. Bentuknya apa? Pekerjaan. Jadi ketika dia masuk, katakanlah mohon maaf, dikatakanlah di mana? Di daerah misalnya di Gresik misalnya. Dia wajib bermitra dengan pengusaha lokal Gresik. Jadi BKPM minta sama mereka, lu bisa kasih apa? Oh gue bisa kasih pekerjaan catering, gue bisa kasih pekerjaan supply chain gue nih. Ada contoh misalnya yang kita handle waktu itu, kalau nggak salah vendornya Mitsubishi. Dia itu yang bangun ini, jok mobil. Nah dia kasih pekerjaan itu, oh tolong carikan saya vendor ininya, kapasnya. Kira-kira gitu. Nah itu yang sudah pemerintah lakukan. Selama kurang lebih 3 tahun belakangan kita udah lebih dari 20 triliun yang kita mitrakan. Jadi itu yang jadi fokus kita. Nah mungkin terakhir kalau saya soal UMKM, visi ini Mas Akbar gak berhenti di Indonesia. Jadi waktu G20 kebetulan saya masuk ke dalam tim negosiasi untuk khusus investasi. Cuman 2 permintaan bos saya ini, cuman 2 permintaan menteri saya. Gimana caranya cuman 2, ini harus masuk ke leaders agreement. Dia bilang, cuman 2. 1 hilirisasi dan 2 kemitraan. Dan alhamdulillah ini yang diperjuangkan ketika Indonesia, ini bagi saya juga berita yang cukup baik. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20 di Bali kemarin, alhamdulillah 2 itu masuk. Di pasal 37 Leaders Agreement menjadi kesepakatan negara-negara G20 bahwa ketika ada investor masuk ke negara manapun, dia wajib bermitra dengan pengusaha lokalnya dan terutama UMKM. Nah itu yang sudah kami lakukan di BKPM. Dan insya Allah berguna bagi UMKM dan nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan kita dorong bahwa UMKM kita bisa terus maju dan juga meningkatkan ekspor kita ke depan. Itu mungkin itu dulu. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih Mas. Sekarang saya ke Mas Akbar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dery, Mas Dana. Tadi ada beberapa
keyword gitu ya, diantaranya tadi literasi, kemudian privilege, ada juga investasi yang inklusif dan berkualitas. Nah gimana kombinasi keyword ini bisa membuka pintu berkah menuju financial freedom? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai entrepreneurship ya, lebih tepatnya entah itu UMKM ataupun yang memang skalanya lebih tinggi lagi gitu ya. Pelaku usaha itu sendiri memang challenge-nya banyak di sini, banyak keterbatasan pemahaman mengenai financial gitu kan, nggak cuman dari segi bisnis itu sendiri. So, menurut saya adalah pengusaha itu sendiri memang harus financially literate dan financially secured sebelum dia memulai usahanya itu sendiri. Karena gimana? Misalnya ada orang yang jago bikin produk gitu ya. Jago bikin produk, terus dia mungkin jago marketing juga, tapi dia nggak ngerti finance at all gitu ya. Apa jadinya nanti ketika memang mereka menghadapi badai keuangan itu sendiri gitu. Bagaimana dia mitigasinya masalah ini? Ya. Bisa jadi malah dia ambil utang buat nutupin pengeluaran dia yang benar-benar membeludak gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak bisa kelimpungan lagi, gali lubang tutup lubang, selesai bisnisnya hancur, keuangan pribadi juga hancur. So that's why mereka butuh yang namanya financial literacy dulu dan financially secure. Secure dalam artian mereka terproteksi secara finansial. Jadi sebagai person juga mereka bisa dibilang punya pondasi yang kuat dari segi finansial sebelum dia memulai usaha. Karena balik lagi, bisnis itu investasi ya. Kita berbisnis untuk financial freedom. Tapi kalau pondasi finansial kita aja nggak kuat di situ, apa jadinya? Ya, kita nggak akan bisa survive maybe ke depannya. That's it. Oke, tapi kalau pandangan Mas Dana, sejauh mana sih sebetulnya literasi dari para pelaku UMKM? Apakah memang saat ini sudah cukup literated? Karena mengingat UMKM ini kan bisa dikatakan merupakan backbone ya perekonomian nasional. Silakan. Ya, Mbak Sasa. Jadi sebenarnya financial literacy menjadi satu hal yang cukup fundamental. Terutama ketika dia mau naik kelas. Ini nanti yang akan membedakan. Ya, tapi sebelum saya masuk ke sana, ada juga sebenarnya lebih penting daripada financial literacy. Financial discipline. Orang boleh pintar keuangan tapi jangan minterin orang. Orang boleh pintar keuangan tapi jangan nipu orang kan kira-kira gitu kan. Jadi financial discipline juga penting nih gitu. Jadi terkadang apalagi ketika usaha ya, mohon maaf kan kayak ada katanya prinsip bahwa lo boleh nggak pelit sama orang tapi lo harus pelit sama diri sendiri misalnya gitu kan. Jadi ada beberapa itu prinsip-prinsip yang sederhana. Jadi bagi saya itu dulu yang paling fundamental, financial discipline orang harus punya. Dia nggak boleh ya mohon maaf ya itu yang susah menurut saya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tadi kita balik lagi kepada financial literacy. Nah ini yang akan membedakan ketika dia naik kelas. Kenapa? Karena memang mungkin Mas Dery kan sering juga mengamati, berkecimpung gitu ya. Kita unit usaha itu 64-65 juta. Ya, UMK kita terutama mikro itu hampir 63-64 juta. Jadi sangat dominan. Dan yang mikro ini rata-rata dengan segala hormat saya, dia memang usaha rumahan. Jadi secara keuangan seringkali tercampur antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya. Jadi tidak terpisahkan. Nah ketika mohon maaf, ketika nanti misalnya katakan dia sudah mau naik kelas dan butuh misalnya katakanlah dalam proses itu butuh keuangan tambahan, dia mengajukan kepada bank misalnya atau bermitra dengan mencari investor lainnya atau mencari mitra lainnya, ketika diminta data keuangannya bingung. Ini data keuangan usahanya atau data keuangan keluarganya? Nah kira-kira gitu. Jadi ini paling mendasar sekali. Ini contoh yang sangat sederhana. Jadi itu pertama. Nah yang kedua, ketika ini saya juga pelajari memang betul sekali, tapi ketika kita mulai usaha, memang kalau udah punya ilmunya itu enak bener Mas Dery. Kenapa enak? Karena udah tahu tujuannya mau kemana. Jangan sampai kita usaha cuma usaha gitu aja. Nggak tahu, maksudnya mohon maaf gimana. Kita kan usaha mau nyari untung. Tapi jangan kita hidup untuk usaha malah, kan usaha untuk menghidupi kita. Sering ada juga orang yang akhirnya karena nggak punya ilmunya, hidupnya untuk usahanya. Mati segan hidup tak mau kan kira-kira gitu prinsipnya, kira-kira itu yang slogannya akhirnya seperti itu. Nah contohnya apa misalnya katakanlah, kalau ini contoh yang paling sederhana, misalnya katakan kita usaha dan kita punya ilmunya, oh kalau standarnya usaha di sektor ini, profitability rasionya itu berapa persen loh, misalnya katakan 30%. Kalau dia nggak punya ilmunya misalnya, oh dia dengan untung 10% atau 12% aja misalnya, dia udah merasa oh ini udah bener, taunya salah. Taunya di industri itu harusnya 30% bisa atau 25% bisa. Nah ini kan orang kalau nggak punya ilmunya, dia akan merasa kok untung gue kecil banget ya gitu. Jadi, nah itu ketika mulai usaha itu penting sekali. Jadi sama lah kita buat bisnis plan kan. Oh ini rasio keuntungannya udah normal belum? Oh kalau belum normal ini pasti ada yang salah.
either cost-nya ketinggian atau mungkin harganya kurang mahal atau kurang banyak marketnya. Jadi kan ini simulasi yang sangat sederhana. Kalau orang nggak punya ilmunya, udah kecemplung uangnya, kepake waktunya, akhirnya mohon maaf, akhirnya bukannya untung malah buntung. Nah ini yang berbahaya sekali. Tapi kalau punya ilmunya, perencanaannya mudah-mudahan udah matang, berjalan juga lebih enak. Itu aja Mbak Sasa. Jadi ada dua hal gitu ya yang patut diperhatikan selain dari literasi keuangan tapi disiplin keuangan juga. Nah kalau dari Mas Dery kan juga sudah banyak nih ngobrol-ngobrol sama UMKM. Pasti unik-unik ya. Nah tapi apa sih yang bisa di-sharing ke pemirsa CNBC Indonesia gitu terkait dengan literasi keuangan mereka dan juga bagaimana mereka disiplin keuangan terutama dalam membangun bisnisnya. Ya oke, bismillah. Jadi gini, ini kayaknya pada hobi pengennya praktis nih ya. Jadi buat para UMKM kita teknis aja nih. Kita ngomong dari keuangan dulu, baru nanti kita bahas mengenai tentunya yang memang saya geluti itu di bidang marketing dan branding. Rumusnya apa sih kan keuangan yang sehat gitu ya. Ini pinjam istilah orang-orang keuangan ya. Yaitu kan ini kan ada profit, loss, oke? Ada defisit, ada surplus gitu. Artinya kan matriksnya begitu. Jadi percuma profit tapi kalau defisit gitu kan. Mendingan agak ngelos tapi surplus. Simpelnya gitu. Ya apalagi kalau udah profit, surplus, cakep. Nah, itu literasi dari ilmu keuangan gitu ya. Artinya gini Mbak, saya suka sedih. Ini curhat dikit ya. Sedih sekali, bahkan pernah hampir nangis dan lain sebagainya ngelihat datanya tadi disebutkan kan 64,7 juta UMKM di Indonesia, mereka masih minim tentang keuangan. Bawaannya katanya tertipu sama oknum, saya bilang oknum ya, oknum penjual gerobak. Tahu oknum franchise? Saya bilang oknum ya. Ayo franchise di tempat kami. Misalnya produknya A. Bayangkan ketika kamu punya satu, kamu keuntungannya 100 juta. Terus kalau kamu punya 10 cabang, kali aja. Tergiur kan, dia punya kapital sekian, runway-nya nggak dipikirin, gas aja buka cabang. Padahal, kalau saya boleh istilah keuangan lebih dalam ya, izin. Kalau mau nambah cabang itu adalah dicek dulu matriksnya, agak teknis sedikit ya. Yaitu udah profit dan surplus belum, kalau udah sehat baru. Karena arus kas itu kan masalah. Iya simpelnya arus kas kan gimana caranya duit masuk lebih cepat, duit keluarnya lama gitu ya. Kalau bisa ayo bayar sekarang kamu PO, nah saya gajinya ntar kalau bisa tahun depan. Itu kan rumus cash flow paling sehat dan mujarab dan mutakhir gitu ya. Nah itu satu dari keuangan. Dan yang kedua, sedihnya yang kedua, ini sedih kuadrat nih. Tentang optimasi Mbak. Optimasinya tuh dari segi, misalnya aku minta duit dong. Kan tadi kan ada Pak Egy dari MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah. Atau mungkin saya pernah membersamai Kementerian Koperasi UKM. Datanya tuh banyak Pak Teten cerita gitu, Pak Menteri dan lain sebagainya. Pak Zulhas juga pernah cerita. 11 ya, 10 orang, 11 akan jawab, iya saya butuh modal. Padahal 10 yang ditanya. Begitu ditanya 11-11-nya kelebihan nih, modalnya mau diapain? Ada yang pernah DM saya, sedih juga nih. Ya banyak lah gitu kan, memang kita aktif di publik. Terus bang gue minta modal, bang gue ini, ya macam-macam lah yang gak usah sebut lah. Utang deh, utang ini modalan. Saya sampai bercandain. Dan bahkan sampai saya seriusin tuh ya, kalau memang ternyata dia menang ya udah saya kasih. Oke gue kasih 1 miliar, mau diapain? Gini bang, kita ngobrol dulu lah bang lah gimana sih? Anda minta 1 miliar tapi gak tahu mau diapain gitu kan, belum ngomongin runway-nya, working capital-nya, panjang gitu lah. Nah ini sedihnya. Dan ketiga lebih fatalnya adalah tentang marketing. Oke lah duit udah punya, terus mau diapain? Kita teknis lagi yang berikutnya nih. Gini, saya pernah nanya ke UMKM, mungkin yang teman-teman di Masjid Cut Mutia juga kalau mau ikutan menjauh juga gak apa-apa. Bagaimana cara mempercepat penjualan UMKM nih? Ini mungkin dalam hatinya promo, diskon, buy one get one, harga coret, banting dan seterusnya. Jujur kalau boleh bilang, saya gak pernah menemukan dalil dari profesor manapun, guru-guru dari dalam, luar, Harvard, Stanford, mengenai penelitian yang namanya harga coret untuk mempercepat penjualan dan mempertahankan sebuah brand. Nih saya akan doktrin teman-teman semua brainwash nih ya. Harga coret, buy one get one, ini buat UMKM nih terutama. Itu bukan menjadi solusi. Kok bisa? Sekarang saya kasih pertanyaan kedua sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama ya. Bayangkan teman-teman semua masuk dalam sebuah supermarket, terus ngeliat roti, ditaruh di meja. Terus tulisannya diskon 50%,
harga termurah warna merah dikasih tanda panah ke bawah. Apa yang ada di pikiran Anda? Hah? Apa? Roti nggak laku, roti expired. Kita belum kenal sebelumnya jadi nggak janjian nih. Roti ada mau basi, roti ada mau berjamur, dan seterusnya. Lucu, UMKM itu ketika dia memproduksi sesuatu, baju produsennya dipakai itu benar. Sedihnya ketika optimasi marketing dan seterusnya, baju produsennya lupa dicopot. Bayangkan misalnya saya sama Mas Akbar dan lain sebagainya bikin bisnis. Dia nanya, "Der gimana cara jualnya?" Lisan saya enteng banget, dikasih promo aja bro. Ketika saya pribadi jalan ke sebuah supermarket ngelihat roti dikasih promo, dicoret harganya, dia nanya, "Der nggak beli Der?" Tiba-tiba suuzon enak banget. "Enggak bro, roti udah mau berjamur." Lah sebelumnya bilang katanya enteng banget ketika bikin produk terus kasih promo aja. Ternyata marketing sesungguhnya adalah perangnya persepsi. Kata siapa? Kata All Rise, kata Profesor All Rise. Battle of perception bukan battle of product. Nah UMKM ini terlalu banyak ngurusin produk sementara nggak ngecek konsumennya tuh gimana. Manfaat konsumen. Nah inilah saya banyak berhutang lah ya, maksudnya sedih kok. Ya mungkin mas-mas yang keren-keren ini bisa bantu kalau saya kerja sendirian kan babak belur juga gitu ya. Ya artinya masih banyak lah literasi yang penting didalami sama UMKM tentang bagaimana cara berjualan. Jangankan kita ngomonginnya financial freedom gitu ya, tapi sebelum bebas aja uang yang ada aja nggak tahu mau diapain itu juga menjadi concern dan masalah. Itu sih palingan. Oke, Mas Dana gimana nih UMKM ternyata masih banyak yang fokus hanya ke produknya tapi nggak mengoptimalkan gimana manfaatnya ke konsumen. Ini seperti apa Mas Dana? Ya jadi memang inilah memang menjadi tugas kita bersama ya, karena memang memberikan pelatihan edukasi. Tapi kalau bagi aku pribadi pun sebenarnya di era sekarang harusnya udah jauh lebih baik juga. Karena kenapa? Kita udah masuk era digitalisasi yang mungkin sekarang di mana-mana online training juga banyak, bisa nonton Mas Dery juga kadang gratis gitu kan. Ya mungkin zaman dahulu kala untuk mendapatkan ilmu seperti itu tuh nggak mudah gitu. Tapi sekarang semua mediumnya udah ada. Jadi paling nggak sekarang secara akses informasi mudah-mudahan harusnya itu sudah jauh lebih baik. Yang kedua, pemerintah sendiri kan punya banyak program ya. Salah satunya mungkin maupun nggak di kementerian saya, salah satunya waktu itu sempat prakerja. Prakerja itu juga sempat dia juga pelatihan karena saya juga sempat ngisi di situ. Pernah jadi coachnya juga. Itu juga bahasanya nggak cuma soal profesi sebagai pekerja kan, tapi juga kita bicara soal bagaimana dia bisa jadi pengusaha, doing partnership, doing branding segala macam. Jadi banyak juga yang udah pemerintah lakukan untuk itu. Nah kalau dari kami sendiri memang bagaimana mendorong UMKM untuk bisa kesana lebih percaya diri, memang pendekatan agak berbeda sama Mas Dery. Kalau kami tadi dengan program kemitraan kami itu emang kami nyemplungin mereka. Jadi kami ibaratnya, nih UMKM gue udah ambil nih kerjaan dari perusahaan besar. Lo bisa gak ngerjain kira-kira gitu kan. Oh itu kan kadang-kadang, mohon maaf ternyata pas udah kita lakukan Mas Dery gitu ya. Udah kita list banyak nih kan, miliaran rupiah, triliun rupiah. Pas kita kasih ke beberapa mitra-mitra UMKM di lokal situ, gak semua bisa mengerjakan. Gak semua sesuai dengan standarnya si perusahaan besar dong, apalagi perusahaan multinasional kan. Nah tapi emang habis itu kita mintalah kepada perusahaan besar atau multinasional itu, jangan lu tolak, tapi lu bimbing. Oke, misalnya katakanlah nilai proyeknya 1 miliar, oke gak usah lu kasih 1 M deh. Lu kasih dulu 100 juta gak apa-apa. Tapi lu bimbing ya UMKM ini. Jadi memang pendekatannya agak berbeda, kita cemplungin. Mereka untuk agar mereka secara pengalaman mau gak mau untuk mereka adjust kepada market yang memang mengharuskan mereka untuk meningkatkan kualitasnya, profesionalitasnya. Nah itu sih yang coba kita lakukan. Tapi Mas Dana apa sih yang menjadi tantangan bagi UMKM gitu kan sebenarnya sudah dibimbing juga dan diberikan fasilitas dari pemerintah. Tapi ternyata kualifikasinya nggak sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Ya jadi pertama sekali lagi aku percaya bahwa kalau untuk di era sekarang sebenarnya jauh lebih baik. Tapi pasti belum sempurna. Kalau di konteks UMKM ini masalahnya apa? Pasti masalah yang sangat klasik lah. Kalau bisa ditanya ya. Kalau misalnya nanya ke UMKM Indonesia, lu punya masalah apa? Ya kalau nggak permodalan, pemasaran udah pasti lah itu umum banget. Nah tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai pemerintah, secara makroekonomi yang paling mendasar adalah formalisasi UMKM yang belum terjadi dulu nih. Karena kita masih banyak memang underground economy. Jadi orang yang memang kita aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, tapi menghidupi tapi nggak terdaftar. Dampaknya kemana kira-kira? Pertama, program pemerintah kita pasti nggak akan akurat.
Kita punya produk, kami punya produk sekarang namanya nomor induk berusaha. Dari total out of 65 million business unit di Indonesia, yang keluar NIB baru 12 juta. Jadi Mas Sasa bisa bayangin baru berapa persennya tuh yang udah punya namanya izin usaha. Padahal NIB itu gratis sekarang, kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua apalagi, dia nggak bisa mengakses kepada lembaga-lembaga keuangan yang formal, katakanlah. Ada kesulitan di sana. Akhirnya apa? Ya mohon maaf, dia kepada lembaga-lembaga yang informal, mungkin ya akhirnya aksesnya dia untuk pengembangan bisnis itu terbatas, kira-kira gitu. Yang ketiga apalagi misal dalam konteks market, kenapa ini cukup agak ini sih. UMKM kita besar, kepada PDB itu 60% kontribusinya, kepada lapangan pekerjaan hampir 97-99%, tapi kepada ekspor kita cuma 14%. Kenapa kira-kira? Ya karena tadi salah satunya nggak punya formalisasi itu. Ketika apalagi bayar di luar negeri kan nggak mungkin dong, pasti dia butuh mana izin Anda, mana ininya nggak mungkin. Nah ini makanya itu yang paling mendasar. Nah itu yang kita coba terus dorong. Kita coba terus bantu, gitu Mbak Sasa. Terima kasih Mas Dana, saya akan ke Mas Akbar. Tadi juga sempat beberapa kali disinggung terkait dengan cash flow. Nah gimana sih sebetulnya idealnya nih bagi para pelaku UMKM untuk mengatur cash flow dengan baik? Nah boleh nggak sih untuk mencampur nih antara keuangan pribadi dan juga bisnisnya sendiri? Ya, thank you Sasa. Jadi sebetulnya kalau bisa bicara mengenai cash flow itu emang ada cash flow bisnis sama cash flow perorangan atau family gitu ya. Nah itu ya memang sering kali tercampur, betul kata Mas Dana tadi cerita ya. Banyak banget lah, nggak usah gitu. Saya punya nasabah juga seperti itu, satu-satu account untuk dia bayar bayar karyawannya pakai bank yang sama gitu ya. Habis itu dia buat bayar sewa juga bank yang sama. Terus habis itu transfer karena dia pengusaha pengusaha gym ya. Dia transfer membernya itu transfer ke rekeningnya dia juga gitu ya. Nah kalau kayak gini ya urusan dapur akan tercampur sama urusan bisnis gitu. Kita nggak tahu uang pendapatan revenue kita berapa gitu, pendapatan yang dari bisnis kita berapa dan itu habis buat apa aja. Kita nggak tahu, jangan-jangan malah habis buat bayar pay later, kita nggak ngerti ya di situ ya. Itu malah bisa jadi masalah ya. Sebetulnya basically gini, baik itu bisnis atau yang namanya pribadi, yang namanya cash flow itu kan pemasukan dan pengeluaran dan memang sudah seharusnya pemasukannya yang lebih besar ketimbang pengeluarannya. Ketika terjadi pengeluarannya itu lebih besar, akibatnya adalah defisit. Kalau di keuangan pribadi, tabungannya yang terkuras. Nah kalau misalnya di bisnis tentunya liquid asetnya ya yang akan terkuras itu sendiri. Tapi kalau di bisnis itu sendiri kan memang akan dibagi. Ada pengeluaran untuk cash flow untuk operational gitu, ada financing cash flow dan ada juga yang namanya investing di situ ya. Kalau memang sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari UMKM itu sendiri, pengusaha-pengusaha yang baru start, at least di operationnya itu memang harus positif kalau menurut saya. Karena kalau emang dianya negatif tapi ternyata dia dapat cuan dari mana, dari investasi, dia jual aset kayak gitu. Berarti kan bisnisnya nggak perform di sini ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kenapa kok tiba-tiba bisa minus, dianalisa, dipelajari benar-benar sampai itu bisa benar-benar positif di situ. Walaupun oke, satu kuartal ini rugi, tapi ya tadi ya operating cash flow positif, berarti kan bisnisnya jalan di situ kan. Nah itu yang harus ditelaah lagi, dianalisis lagi sih. Kurang lebih seperti itu Sasa. Thank you Mas Akbar, saya akan ke Mas Dery. Mas Dery kalau sebagai entrepreneur gimana sih cara mengatur tadi dari segi keuangan ataupun cash flow. Tapi sempat gak sih mencampur nih antara keuangan pribadi dan juga bisnisnya sendiri? Ya memang jujur ya kalau kita belum mengerti yang namanya istilah keuangan masih kecampur ya. Dalam artian bahayanya itu di situ gitu. Kok kayaknya omset kita kayaknya gede banget gitu. Begitu dicek taunya mana uangnya gitu ya. Nah ini kan isu-isu tentang arus kas tuh kan masalahnya di situ gitu ya. Kok kayaknya kan kita udah profitnya marginnya tebel banget gitu ya. Tapi kok nyatanya kayaknya tetap aja nombokin lagi. Nah setuju ya, artinya memang harus dipisah sih Mbak. Ya kita nggak maksud untuk promosiin, nggak usah sebut nama brandnya. Tapi kan ada banyak lah platform-platform yang memang punya banyak kantong misalnya. Dibeda-bedain misalnya gitu kan, ini untuk pengeluaran ini pengeluaran ini, banyak lah platform-platform sekarang sudah maju. Gitu, banyak fintech yang juga terlibat dalam pendanaannya misalnya, itu juga banyak support. Nah artinya ya saya mungkin dari sudut pandang pengusaha sih sebenarnya melihatnya gini Mbak. Makanya nih nggak tahu nih kayaknya di ruangan ini belum berbuka puasa nggak boleh berdebat ya, memang ada banyak sedikit perbedaan dengan Mas Dana ya. Yang berikutnya adalah gini, mungkin nggak tahu ini sebagai saran, kalau masukan kayaknya nggak lah, masih cetek lah saya. Saya pernah membersamai sama instansi terkait gitu ya.
keliling-keliling kampus gitu ya. Narasinya bagus Mas Dana. Gitu kan, memang ini ada dari pemerintah terkait juga. Cuma agak sedikit menggelitik ketika mendengar narasi, hayu target 1 tahun sekian juta UMKM baru. Lihat clue-nya, narasinya UMKM baru. Sebetulnya di sini saya nggak setuju, meskipun di sini saya taati samina wa atona pada penguasa dan pemerintah yang bertugas gitu, kita nggak boleh mencela. Artinya kalau bisa kasih masukan alhamdulillah. Yaitu apa? Bukan UMKM-nya yang ditambah, ini kan 64,7 juta kan udah gede banget nih. Ya, mohon maaf, dia kan kayak jalan di tempat. Nah saya mengutip dari guru saya, memang bagus tuh. Pak Anies Baswedan sempat ngomong ke saya, Der, pokoknya tugas lu di podcast adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menurut saya itu relevansi terhadap UMKM. Kenapa? Karena udah banyak ditambah lagi. Kenapa? Mendingan fokus di 64,7. Nah ini happy banget ada dari pemerintahan gitu ya Mas Dana. Dari yang ini digemukin, dinaikin, dieskalasi. Makanya jargon hashtag UMKM naik kelas. Bahkan saya pernah ketemu kawan saya juga ada di kementerian terkait. Dia pun yang tadinya awalnya turut mendorong UMKM naik kelas, Fulan pun mengasih tahu bahwa kayak ternyata kayaknya cuma angan-angan nih Der. Dia kayak hopeless sendiri gitu loh Mbak. Nah artinya sebenarnya masih ada harapan untuk UMKM naik kelas, namun bukan ditambah lagi, ini udah bagus nih Bapak-Bapak yang terhormat, tapi yang udah ada 65 juta let's say, dinaikin dulu. Dari kan namanya SMI kan, makanya ada Smesco, ada kata SME di situ, Co-nya itu di situ juga, barang sama pemerintah lain lah yang memang terkait membina UMKM. Ada SMI, SMIs, Smesco tadi tempatnya UMKM pada ngumpul, ada kata SME di situ. Apa SME? Small Medium Enterprise. Kecil, mikro, menengah, makro. Nah dari mikro naikin ke tengah, dari tengah naikin ke makro. Tujuannya apa? Akhirnya pemerataan ekonomi di Indonesia, kita ngomong ekonomi nih ya, itu bisa menggapai 6% atau 7% sesuai dengan cita-cita. Ayo kita bantu Pak Jokowi, Pak Presiden gitu loh. Kita bantu programnya sehingga jangan mentok di 5 aja. Nah gimana caranya membantu ekonomi secara makro, tapi nyatanya cuma didompleng sama berapa Mas Dana mungkin punya datanya? Sisanya yang makro tuh 3%, 4%? 97-nya perusahaan besar? Iya artinya berapa? 3%, 4%? Kurang. Ya 2,5% palingan kan? Nggak nyampe malah, 1%. Berarti 99%-nya adalah UMKM mikro. Terus yang digembur-gembur pengen ekonomi merata 5% lebih, target 7%. Gimana ceritanya kalau cuma bertumpu pada bisnis besar? Itu kan lucu, kenapa nggak dari mikro naikin di medium baru naikin ke atas sehingga sama-sama tumbuh. Nah begitu mikronya udah kosong, barulah kita buka lah untuk pengembangan UMKM baru yang ditargetkan yaitu ayo 1 tahun 1 juta UMKM baru, ayo wirausaha gitu. Itu sih palingan kalau dari saya mudah-mudahan apalah saya gitu ya kali-kali bisa didengar adanya CNBC ini kan luar biasa forumnya jadi mudah-mudahan bisa teroptimalisasi dengan baik. Terima kasih Mas Dery. Mas Dana gimana nih daripada nambah UMKM yang saat ini udah cukup banyak 64 juta gitu ya. Mendingan dimaksimalin atau ditingkatkan kualitasnya gitu. Apalagi kita tahu bahwa UMKM ini kan ada klasifikasinya kan ya. Ya benar, sebenarnya sih kalau tadi Mas Dery bilang berdebat sih enggak, sebenarnya Mas sependapat ya. Malah sebenarnya sependapat gitu, karena memang ini yang kita lakukan ya, terutama saya pribadi dan juga karena saya yang turut membantu lah. Salah satu yang turut membantu menginisiasi juga mengawasi membantu Pak Menteri dalam program kemitraan, karena tujuannya itu memang bagaimana kita membantu UMKM kita naik kelas. Karena tadi saya bilang di awal, kami merasa bahwa kalau pemerintah itu nggak ikut campur, mereka nggak akan bisa bersaing secara adil dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Apalagi ada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia juga. Jadi makanya kita pastikan pemerintah berikan ruangnya dalam konteks pekerjaannya dan ada alasan kenapa pekerjaan. Kenapa bukan uang, kenapa bukan bantuan modal misalnya. Ya agar mereka bisa dipaksa untuk mereka adjust. Jadi BKPM kan orang ngira BKPM itu program kemitraannya ngasih uang. Karena kan Kementerian Investasi nih, kita ngasih modal nih. Enggak, kita ngasih pekerjaannya. Biar mereka kalau udah dapat pekerjaannya mereka sendiri belajar untuk itu. Dan kalau udah dapat pekerjaan bisa kerjasama, bisa ngajuin ke perbankan. Oh ini saya punya kontrak segala macam. Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua benar kata Mas Dery. Jadi makanya sekarang pemerintah itu Mbak Sasa
Kita coba bagaimana menaikkan yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, dan menengah jadi besar. Yang besar kemana? Besar kita dorong keluar. Jadi investasi itu sekarang yang mungkin teman-teman belum tahu, tanggung jawab Kementerian Investasi itu nggak hanya menarik inbound investment, tapi juga outbound investment. Jadi kita juga pengen sekali membantu perusahaan-perusahaan besar kita untuk mendirikan cabangnya di luar sana. Misalnya apa, katakanlah kesan beberapa lah platform-platform kita udah ada yang mendirikan atau bahkan gerai kopi ada juga yang mendirikan di luar sekarang. Nah itu happy sekali kita. Jadi memang sekarang kita turut aktif untuk mendorong ke sana. Jadi setuju sebenarnya sependapat sama Mas Dery gitu ya. Ya, tapi mungkin mohon maaf dipotong ya. Ini seru nih ngobrolnya. Akhirnya ketika yang dari makro keluar itu kan saya pernah dapat kabar dari Kementerian Perdagangan, itu kan banyak dikasih negatif list ketimbang positif listnya. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh Mas? Artinya kan dengan kita keluar itu kan pasti ada positif list sama negatif list. Jadi ada beberapa brand-brand yang bisa keluar atau nggak bisa gitu. Bahkan kemarin Pak Zulhas dari Kementerian Perdagangan sempat ngasih tahu kami sudah membuka 65 negara baru. Indonesia kan budayanya kan nun sewu ya, jadi ayo silakan masuk ke negara-negara lain ke kami gitu ya. Tapi pas kita mau keluar ditahan. Jadi impornya dia tuh sulit gitu loh. Ya kan lebih baik, jadi egois negara-negara tetangga lah kasarnya gitu. Itu ketahan itu negatif listnya kenapa lebih banyak, bukan lebih banyak maksudnya artinya kenapa banyak dipersulit itu kenapa ya Mas? Jadi sebenarnya sih gini Mbak Sasa dan juga Mas Dery, ini saya rasakan ketika kita bersidang di G20 kemarin. Dan gak salah sebenarnya, ini suatu kewajaran, satu hal yang normal bagi saya ketika satu negara mementingkan kepentingan dirinya dulu dibandingkan negara lain. Itu kan ini suatu kewajaran gitu. Kita nggak bisa menyalahkan katakanlah misalnya negara mana, negara Amerika mementingkan rakyatnya dulu dibanding kita kan kira-kira gitu ya. Jadi suatu kewajaran lah. Jadi memang itu juga betul Mas Dery. Jadi memang ternyata pada saat kita bersidang itu kita merasakan bahwa ini every countries yang pada waktu itu bersidang memang mereka punya national interestnya masing-masing. Nah itu yang kita juga jaga. Ini sebenarnya cuma apa ya? Ya kompetisi dagang dan ekonomi biasa. Yang tadi Mas Dery bilang itu benar. Jadi nggak semua negara welcome, nggak semua negara terbuka itu, enggak. Yang katanya sekarang dunia ini memang satu menjadi one global village, iya dan enggak. Iyanya iya bisa, cuman enggaknya itu dalam konteks bahwa masing-masing negara mementingkan juga kelompoknya masing-masing. Rakyatnya duluan, pengusahanya duluan sama dengan kita. Makanya itu pun juga kita lakukan Mas Dery. Jadi kalau sekarang yang besar-besar kan mohon maaf, kita sekarang salah satunya apa yang lagi rame kemarin-kemarin nih misalnya di waktu pilpres, satu kata hilirisasi. Wah ini kan lagi rame nih kemarin diomongin di semua paslon lah gitu ya. Tapi ini yang selama ini makanya kita lakukan. Kita nggak mau lagi ekspor barang mentah gitu kan ke luar negeri. Kita nggak mau kayak gitu, makanya kita larang nikel, kita larang dan lain-lain. Nah akhirnya ini menjadi satu gambaran bahwa sekarang kita dituntutlah di WTO. Indonesia dianggap mendisrupt supply chain global, tapi ya sekali lagi Mas Dery ini memang ya ini saling berkompetisi dengan negara lain, kita mendorong yang dari dalam keluar. Kita terbuka pun sekarang Mas Dery juga dengan syarat. Makanya tadi kita tambahkan syarat kemitraan segala macam biar nggak semena-mena perusahaan luar pun masuk ke Indonesia tidak ada dampaknya buat kita. Tidak membuka lapangan pekerjaan yang besar, tidak membagi kue ekonominya dengan pengusaha lokalnya, dengan UMKM sekitarnya. Nah itu yang coba kita jaga. Begitu. Terima kasih Mas Dana. Mungkin singkat saja Mas Akbar sebelum kita kasih kesempatan buat teman-teman di sini yang mau nanya. Tadi kan kita sudah sempat berbicara nih soal UMKM Go Global. Nah tapi dari segi indikator-indikatornya nih apa aja sih sehingga mungkin dikatakan bahwa UMKM ini sudah siap untuk Go Global? Jadi pertama ya kalau kita menyoroti dari pelakunya dulu ya, pelakunya udah pasti dia harus literate banget lah ya secara finance dan lain sebagainya. Jadi memang nggak bisa kalau memang kita kayak baru start gitu, kita udah pengen something big tanpa ada plan yang jelas kayak gitu, itu impossible ya. Jadi kita boleh berencana segala macam, tapi ya memang implementasinya itu yang harus dipikirkan juga ya. Yang lebih praktikal tuh seperti apa gitu ya. Lalu kesiapan finansial juga, dan memang prospeknya juga mereka juga harus bisa forecasting ke depannya seperti apa. Bagaimana kita mau go global tapi kita sendiri nggak bisa forecast ke depannya tuh mau jadi seperti apa sih kita di situ. Basically di situ ya. Jadi memang pebisnis udah harus tahu ya dia ke depannya 5 tahun ke depan dia mau apa, 10 tahun ke depan dia mau jadi seperti apa, dan 20 tahun yang akan datang tuh dia mau seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi jangan cuman short term aja, mau cuan, mau dapat pendapatan sampingan, ya itu nggak bakal, lu bisa jadi UMKM forever kayak gitu, nggak akan bisa scale up di situ ya. Jadi penting lah yang namanya business plan lah, kalau emang mau upgrade ya matengin semuanya, ilmunya juga perlu
perlu investasi layar ke atas lah bagi pengusaha itu. Oke, terima kasih Mas Akbar. Langsung aja kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang hadir di Masjid Syut Mutia. Boleh silakan dari kanan saya terlebih dahulu. Mungkin tadi yang sudah angkat tangan di kanan. Oke, dari sebelah kiri mungkin. Oke, silakan. Iya, kalau untuk misalkan orang yang baru memulai bisnis gitu ya Mas Dery, masih skala kecil lah UMKM gitu ya. Kira-kira untuk menjadi atau bisa naik kelas kalau menurut Mas Dery yang pernah menjalankan bisnis dan sekarang membantu banyak UMKM juga, apa saja yang harus disiapkan gitu? Tipsnya mungkin secara singkat apa saja yang harus disiapkan supaya dalam perjalanannya ini mungkin tidak terjeblos seperti Mas Dery gitu ya, seperti cerita Mas Dery tadi. Kira-kira berdasarkan pengalaman apa saja kira-kira yang harus disiapkan gitu ya. Nah yang kedua mungkin untuk Mas Dana tadi menarik juga soal kemitraan gitu ya Mas ya. Sebenarnya apakah dari pengusaha-pengusaha lokal ini bisa mendapatkan informasi gitu ya melalui BKPM gitu ya untuk dibantu seperti yang tadi Mas Dana bilang gitu, mendapatkan misalkan kemitraan dengan perusahaan besar atau mungkin dengan perusahaan dari luar supaya bisnisnya dia juga bisa naik kelas gitu ya. Mungkin ada nggak informasi atau mungkin cara yang bisa dilakukan gitu oleh pengusaha ini? Makasih. Terima kasih, langsung ke Mas Dery terlebih dahulu. Oke, siap. Teknis nih berarti langsung ya, singkat aja ya. Sebenarnya banyak blueprintnya panjang banget, banyak elemennya. Tapi saya ambil jantung dan otaknya aja lah kasarnya gitu yang elemen-elemen vital ya. Yaitu yang pertama pakai positioning. Positioning simpelnya gini, UMKM ini kadang semua produk dihajar. Kita buka restoran, ada menu minumnya nggak, ada menu makanannya makanan berat nggak, ada makanan ringannya nggak, ada semua dihajar. Tapi sementara begitu ditanya, apakah kamu lebih merasa pintar dibanding Starbucks, Dunkin Donut, KFC dan kawan-kawan? Bingung, how. Kenapa? Karena nyatanya mereka melakukan secara fokus posisinya. Maksudnya positioning adalah kita tahu Roberto Carlos, ya ada di back mana? Back kiri. Kenapa? Karena dia konsisten posisinya di sebelah kiri. Kita tahu Cafu ada di back mana? Back kanan. David Beckham di sayap kanan. Dia fokus di situ, dia nggak pernah nyebrang ke kiri. Artinya adalah tahun 2019, donat baru kelepas dari kata Dunkin-nya dari sekian puluhan tahun. Artinya dia fokus pada donatnya. Begitupun brand-brand lain ada kata pizza, gitu ya, ada kata fried chicken di situ, ya ada kata coffee di situ, kopi kenangan dan lain sebagainya. Nah lucunya UMKM semua mau diembat, padahal secara kerucut dari awal di set, kamu ini fokusnya mau kemana dulu nih? Podcast yang mana? Yang ngomongin bisnis. Yang mana lagi nih bisnisnya? Mikro, tengah, makro? Oke mikro. Mikronya yang mana? Konvensional, syariah? Harus setajam dan sekerucut itu. Sehingga apa? Sehingga kita muncul ke permukaan bahwa kita kelihatan. Gampangannya gini, teman-teman misalnya mau nyari plastik, tentunya ke pasar. Ada 2 toko, A, B. A, plastiknya nyampur sama buah, sama baju, sama celana dan seterusnya. B, khusus jualan plastik. Pilih mana? Plastik. Kenapa? Karena persepsinya naik. Value-nya naik, nilainya naik. Apa dipandangnya? Dipersepsikan lengkap, dipersepsikan profesional, dipersepsikan komplit dan seterusnya. Itu dari sisi positioning. Nah artinya kalau memulai tadi pertanyaannya secara teknis dari nol, kita siapin dulu kita mau kemana. Mau jualan ayam? Enggak bisa, ayam yang apa? Bakar, goreng, gitu kan. Oke goreng yang apa lagi? Goreng yang pedes level-levelan, oke cakep. Bukankah itu berlaku pada keripik maici, keripik pedes level-levelan. Nggak bisa kalau cuma sekedar permukaan. Itu teknis yang pertama di positioning, kita harus fokus. Baru kalau udah berjalan nggak lepas. Nggak bisa kita kenangan restoran. Jualan apa nih? Jualan janji. Makanya ada kata kopi di situ. Oh fokus dia kopi. Meskipun jualan entity yang lain. Yang kedua adalah tentang marketing evolution. Marketing evolution kata Profesor Philip Kotler kebagi menjadi 4. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Marketing 1.0 fokus pada produk. Gimana contohnya? Brand-brand yang fokus pada produk adalah yang ngomongin tentang kayak ada manis-manisnya, jagonya ayam, coklatnya melted, berapa lapis ratusan lebih. Tapi lucunya adalah itu tingkat subjektifnya tinggi. Kenapa? Karena yang tahu tentang produknya ya hanya produsen. Jadi produk kita bagus, jahitannya mulus, tahu dari siapa? Tahu dari elu. Sama seperti ngelamar ke perusahaan pakai CV, nulis Microsoft Word 9/10. Manajer HRD-nya nanya, siapa nilai 9? Kamu keahlian Microsoft? Saya. Tahu dari mana? Saya. Lah gimana? Nah makanya UMKM itu jangan melulu fokus pada produk, sering-sering melibati perilaku konsumen. Gimana contohnya ada seseorang namanya Dery, dia pakai baju hitam, dia jalan ke tongkrongan ketemu Dana dan Akbar. Dan Akbar ngecengin saya, ih pakai baju hitam, lihat tuh Der tuh, putih-putih lu kelihatan, jijik banget sih, ketombe. Saya galau, saya pulang ke rumah. Lalu
Saya keramas menggunakan sesuatu, balik lagi ke tongkrongan pakai baju yang sama warna hitam. Dana sama Akbar nanya, ya nekat Dery masih pakai baju hitam. Begitu mau ngecengin saya, ditanya, lu kok masih pakai baju hitam? Tapi nggak ada nih ketombenya. Apa saya jawab? Pakai hitam, siapa takut? Artinya nggak pernah ngomongin produknya, tapi tentang kebermanfaatan buat konsumennya. Lagi-lagi brand yang lainnya tentang diputar, dijilat, dicelupin. Gantinya kopi apa gantinya ngopi pada Kopiko? Gantinya ngopi. Kopi produk, ngopi perilaku. Artinya banyak sering-sering libati perilaku konsumen. Sebagai penutup, marketing 1.0 itu adalah fokus pada produknya. Contohnya gimana? Beli parfum ini, wanginya vanila, jeruk, kopi. Bukankah itu subjektif? Apakah semua orang sudah pasti suka sama yang namanya kopi? Belum tentu. Tapi giliran marketing 2.0 fokus pada konsumen gimana? Spill dong Kak, etalase nomor 7. Oke, wanginya bisa bikin istri kelepek-kelepek. Wanginya bisa bikin suami mau buru-buru pulang ke rumah. Bukankah Axe begitu disemprot? Wah, digila-gilain sama 10 wanita. Value, kebermanfaatan buat konsumennya. Marketing 3.0 beli jadi siapa? Nike, Air Jordan, ya. Kalau pakai seakan-akan jadi kayak Michael Jordan. Bagaimana dengan parfum? Gimana caranya orang pakai parfum ini agar seperti orang itu? Berarti gimana bunyinya? Bang, spill dong etalase nomor 6. Oke, wanginya kayak cewek baik-baik. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Wanginya kayak pilot lagi jalan di koridor. Wanginya kayak mbak-mbak SCBD. Paham sampai di sini? Nah, bedanya adalah UMKM itu jangan fokus pada produk. Mana lucunya begitu. Wanginya banget kata elu. Tapi tidak memanfaatkan buat konsumen apa yang gue dapet. Padahal tahun 2000-an aja gantinya ngopi, pakai hitam siapa takut, itu udah keluar. Tapi UMKM itu belajar dari mana sih, bingung gitu loh. Nah itu sih, dan masih banyak rupanya ya, tentang brand personality, kenapa cewek yang ngomong kayak ada manis-manisnya anak kecil pula. Itu ada ilmunya Pak di advertising, personality yang mewakili itu. Kenapa laki yang ngomong kuli, representatif. Bayangkan ketika pada manis-manisnya sebuah produk tersebut yang ngomong laki-laki dan bapak-bapak. Kayak ada manis-manisnya. Terus dia nitip ke istrinya di kasir. Apa kata istrinya? Nekat lo insulin lo, gula lo naik. Tuh, gara-gara laki-laki yang ngomong. Jadi kalau laki-laki yang beli representatif, disangkanya gulanya naik, minumnya manis-manis. Kenapa anak kecil dipaksa suruh ngomong? Karena lumrah bagi anak kecil tentang kemanis-manisan. Itu banyak ilmu-ilmu advertising, marketing yang ternyata UMKM itu asal foto cekrek, yuk di order. Lah kocak. Terus yakin gitu produknya dibeli tanpa harus di-create dulu demand-nya, angkat dulu problemnya, angkat value-nya, angkat benefit buat konsumen. Foto cekrek, yuk open PO. Siapa yang mau beli? Wah banyak faktor ya Mas. Bisa sampai imsak kita ngobrol nih. Iya, makasih itu dari Terima saya. kasih Mas Dery atas penjelasannya. Selanjutnya silakan Mas Dana. Ya aku langsung aja singkat, jadi untuk di kantor kami sendiri memang ini satu fitur yang sejak aku diangkat waktu itu masih usia 27 tahun menjadi eselon 1, langsung kita inisiasi ini bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Itu sekarang kan kita punya oss.go.id, tinggal masuk ke oss.go.id ada fitur kemitraan. Nah itu semua pelaku usaha bisa ngecek di sana pekerjaannya apa aja. Tapi emang syaratnya punya nomor induk berusaha dulu. Jadi memang menjadi insentif biar UMKM kita mau jadi formal, punya izin NIB. Makanya di salah satu benefitnya adalah dia bisa ikut program kemitraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain yang dimiliki oleh kami, karena itu mayoritas di perusahaan swasta, yaitu sekarang BUMN juga punya, namanya padiumkm.id. Nah itu juga semua pengadaan yang dikhususkan untuk UMKM Indonesia dari seluruh BUMN yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi sekarang sudah dipisahkan pengadaannya. Jadi dua website itu aja mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman UMKM di luar sana. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih Mas Dana. Mungkin sebelum saya tutup di segmen kali ini saya singkat aja mau tanya ke Mas Akbar. Dari tadi kita udah ngomongin A sampai Z gitu ya soal UMKM. Tapi tadi belum sempat di-mention soal dana darurat gitu. Ternyata ini juga cukup penting karena kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita dihantam dengan yang namanya pandemi. Kemudian banyak kan yang kemudian stagnan. Nah ini gimana caranya pelaku UMKM ini bisa memikirkan pentingnya dana darurat. Nah sebetulnya idealnya nih
berapa sih yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM? Silakan Mas Akbar. Thank you Sasa. Jadi tadi saya udah sempat mention ya mengenai financially secure ya di sini ya. Jadi memang pengusaha itu wajib punya pondasi finansial yang baik gitu. Kalau memang kita bicara mengenai karyawan ya, terlepas dari karyawan dimanapun juga ya gitu, biasanya kan mereka akan terima yang namanya fixed income per bulan. Sementara kalau kita bicara mengenai income-nya si pengusaha yang mana itu mungkin didapat dari labanya perusahaan atau dia menggaji sendiri lewat biaya operasional, itu kan bisa jadi sifatnya fluktuatif ya, terutama yang ngambil dari laba lah. Nah, bayangin kalau someday kehantam COVID atau kehantam pandemi atau masalah lainnya dan dia nggak bisa jualan, berarti kan bisa jadi nggak akan ada income yang dia dapatkan dan bagaimana dia untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sebagai seorang manusia gitu. Dan bagaimana dia mau financial freedom di sini ya. So that's why pondasi keuangan itu penting. Nah, salah satu yang paling dasar adalah emergency fund atau dana darurat itu sendiri. Nah, berapa sih dana darurat yang ideal? Kalau misalnya karyawan 6 kali pengeluaran bulanan, saya rasa cukup-cukup aja. Karena kalau terlalu banyak, nanti dia nggak bakal bisa investasi. Dia nggak bakal bisa beli reksadana, nggak bakal bisa beli emas, beli saham dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya pelaku usaha, saya rasa itu 1 tahun minimal. Karena balik lagi kita nggak akan tahu COVID itu waktu kemarin kelarnya kapan sih? Dark Age itu kapan berkelarnya itu yang namanya COVID? Tahunnya 2021 masih COVID, masih pandemi, ya konsumsi juga masih agak menurun. 2022 juga ya walaupun udah kelihatan ada juga yang belum recover. Ya. Kita nggak akan tahu. Jadi itulah kenapa bekal mengenai financial literacy itu penting karena mereka juga akan belajar mengenai pondasi finansial itu sendiri. Bagaimana menciptakan nabung dana darurat, ya, bagaimana dia berasuransi yang baik gitu ya untuk melindungi tabungannya mereka dan bagaimana juga dia mengembangkan aset-asetnya. That's it sih. Ya. Terima kasih Mas Akbar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber di sesi talk show kali ini. Terima kasih Mas Derian Syazari, CEO Kasih Solusi. Muhammad Pradana Indra Putra, staf khusus Menteri Investasi BKPM RI bidang peningkatan pengusaha nasional. Terima kasih dan juga Mas Akbar selaku financial expert CNBC Indonesia telah berbagi insight-nya pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semuanya sehingga pelaku UMKM ini bisa naik kelas dan juga tentunya mencapai financial freedom yang lebih berkah. Terima kasih sekali lagi waktunya dan pemirsa jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di Ramadonomics berikutnya.